Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha, NIM saya 23010191910048, kelas Ilmu Pemuliaan Ternak D kelompok 5. Jadi di sini saya akan mengucapkan terima kasih yang saya tujukan kepada seluruh dosen Ilmu Pemuliaan Ternak, seluruh asisten dan juga elemen-elemen yang telah membantu saya. Upaya peningkatan ternak melalui pemuliaan bertujuan meningkatkan produktivitas, baik itu sifat dan juga reproduksi ternak melalui peningkatan mutu genetiknya. Untuk itu terdapat dua kelompok upaya, yakni seleksi dan pembiakan, di mana dalam seleksi dilakukan pemilihan ternak untuk menjadi tetua yang mana menghasilkan generasi selanjutnya. Yang di dalam seleksi tersebut berbagai metode dapat dilakukan dengan cara bergilir, cara batas penyingkiran bebas, dan cara indeks. Namun sebelum melakukannya seleksi tersebut harus diprediksi nilai pemuliaan masing-masing individu di dalam kelompok atau suatu populasi peternakan yang ingin diseleksi. Berbagai metode telah dikembangkan pada masa kini untuk memprediksi suatu nilai pemuliaan. Untuk itu catatan yang sangat tepat sangat diperlukan bagi setiap peternak. Setelah seleksi dilakukan dan kemajuan genetik yang diharapkan tercapai, perkawinan dilakukan antara ternak yang terbaik dengan ternak yang terbaik, atau bisa disebut dengan best to best. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Heritabilitas dalam arti luas didefinisikan sebagai bagian dari keragaman fenotip total yang diakibatkan oleh pengaruh genetik secara keseluruhan. Merancang program pemuliaan. Dalam hal merancang program pemuliaan tersebut, nilai heritabilitas sangat membantu pemuliaan dan menentukan suatu metode pemuliaan yang dilakukan, apakah seleksi atau persilangan. Apabila nilai heritabilitas rendah, metode yang dapat dilakukan yaitu persilangan agar efektif. Sedangkan bila tinggi, seleksi yang lebih efektif karena akan memberikan respon yang sangat besar pula. Kemudian repeatabilitas menggambarkan suatu derajat kesamaan antar pengamat yang dilakukan berulang selama masa hidup produktif seekor ternak. Pengulangan ini dapat dilakukan berdasarkan waktu dan juga ruang. Pengulangan berdasarkan waktu, misalnya produksi telur 1, 2, atau 3 sampai seterusnya. Pengulangan berdasarkan ruang sebagai misal pengukuran nilai dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Telah dibahas pada dasar ilmu pemuliaan ternak bahwa salah satu sifat meningkat, sifat lain juga meningkat, atau sebaliknya. Hubungan antara sifat-sifat ini disebut dengan korelasi genetik. Jadi manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak tersebut, mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik tersebut, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Jadi manfaat daripada praktikum tersebut diharapkan mahasiswa bisa menghitung daripada heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas dalam kelas, baik itu antar kelas, itu secara langsung di dalam suatu lapangan atau aplikatif.
Untuk yang selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan suatu data untuk menghitung suatu heritabilitas, koreksi genetik, dan juga repeatabilitas baik itu antar kelas dan juga di dalam kelas. Langsung saja kita pada data dan juga pembahasan yang ingin kita lakukan. Ya, saya lanjutkan. Ini dia data di mana di suatu daerah ada sebuah peternakan ayam petelur. Dalam melihat indeks bentuk telur dilakukan suatu recording. Begitu juga dengan ayam jantan. Dari banyaknya ayam di peternakan dilakukan perkawinan 5 ekor betina dengan 4 ekor jantan di setiap 5 ekor betina. Dari hasil perkawinan selama 10 bulan menghasilkan keturunan dengan data indeks bentuk telur dan bobot seperti tabel berikut. Ini dia data hasil dari peternakan selama 10 bulan, di mana indeks telur normal ayam berkisar sekitar 74,59 sampai 84,85. Sedangkan bobot telur normal ayam berkisar sekitar 38,63 sampai 41,34. Langsung ke hasil dan juga pembahasan. Yang pertama yaitu pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur rekapitulasi data. Nah, ini dia datanya, di mana N yaitu 20, NI 5, S sama dengan 4, NI sama dengan 5. Langsung untuk mencari suatu heritabilitas indeks bentuk telur, yang pertama yaitu mencari faktor koreksi. Faktor koreksi dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi N. Di mana Y pada data yaitu 1551,51 dikuadratkan yaitu menjadi 240.183,82 dibagi N yaitu 20, yaitu dihasilkan 120.359,16. Kemudian dilanjutkan melakukan perhitungan jumlah kuadrat antara pejantan atau disebut JKS. JKS sendiri yaitu sigma I kali YI kuadrat bagi NI dikurangi FK. Sigma I YI kuadrat per NI yaitu 148.240,4 dibagi 5 ditambah 148.163,406 bagi 5 ditambah lagi 152.709,008 bagi 5 ditambah 152.716,824 dibagi 5. Kemudian setelah dijumlahkan dihasilkan 120.365,92, kemudian dikurangi FK sendiri yaitu 120.359,16 dan dihasilkan jumlah yaitu 6,76. Dilanjutkan yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Yaitu JKW sendiri dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat dibagi NI. Untuk sigma I sigma K Y kuadrat IK yaitu 120.468,8 dan sigma I YI kuadrat per NI yaitu 120.365,92 dan dihasilkan yaitu 102,88. Dilanjutkan yaitu derajat bebas antar pejantan, di mana S
bejantan tadi pada data yaitu 4 dikurangi 1 dihasilkan yaitu menjadi 4 dikurangi 1 yaitu 3. Untuk selanjutnya yaitu derajat bebas antar anak dalam bejantan, yaitu menggunakan N, dimana tadi N sudah jelas yaitu 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Kemudian dilanjutkan mencari kuadrat tengah antar bejantan, yaitu dengan rumus KTS sama dengan JKS dan bagi DBS. JKS sendiri yaitu tadi sudah yaitu 6,76 dan DBS yaitu 3 dan dihasilkan hasil yaitu 2,25. Untuk selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam bejantan atau KTW. KTW sendiri dengan rumus JKW dibagi DBW. JKW yaitu sejumlah 102,88 dibagi DBW yaitu tadi sudah 20 kurangi 4 yaitu 16 dan dihasilkan yaitu 6,43. Untuk kuadrat tengah harapan antar anak dalam bejantan atau 2W KTHW yaitu sama dengan KTW yaitu 6,43. Untuk yang selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar bejantan yaitu KTHS, yaitu dengan rumus KTHS dikurangi KTW dibagi K. KTS yaitu 2,25 dikurangi 6,43 dibagi 5 ya, dan hasilnya yaitu min 0,836. Untuk yang terakhir yaitu menghitung heritabilitas indeks bentuk telur, yaitu H2 sama dengan 42S dibagi 2S ditambah 2W, yaitu dengan hasil yaitu min 0,598. Berikut yaitu daftar sidik ragam heritabilitas pada indeks bentuk telur ayam ras, di mana faktor koreksinya yaitu 1 antar bejantan atau DBS yaitu 3, antar anak dalam bejantan DBW yaitu 16. Untuk faktor koreksi dihasilkan 120.359,16. Untuk JKS-nya sendiri yaitu 6,76, JKW 102,88. Untuk KTS-nya sendiri 2,25, KTW 6,43. Untuk KTHS yaitu min 0,836, KTHW 6,43. Kemudian dilanjutkan pendugaan nilai heritabilitas bobot telur, rekapitulasi data sebagai berikut. Datanya sudah jelas dan dilanjutkan perhitungan. Untuk yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi, di mana faktor koreksi dengan rumus yang sama FK yaitu Y titik kuadrat dibagi N. Untuk rumus yang sama langsung saja ke heritabilitas indeks bentuk telur atau hasilnya, di mana heritabilitas dihasilkan sebanyak 3,132 dan daftar sidik ragam heritabilitas pada bobot telur ayam tersebut yaitu faktor koreksinya sama yaitu 1 untuk derajat bebas antar bejantan, 3 derajat bebas antar anak dalam bejantan atau DBW yaitu 16. Untuk jumlah kuadrat antar bejantan yaitu 58,58. Untuk jumlah kuadrat
antar anak dalam pejantan atau JKW yaitu 16,396, untuk KTS yaitu 19,53, KTW 1,025, KTHS 3,701, KTHW yaitu 1,025. Dari hasil tersebut di mana repeatabilitas yaitu kriteria rendah yaitu 0 sampai 0,2, untuk yang sedang 0 berkisar antara 0,2 sampai 0,4, untuk yang tinggi di atas 0,4. Menurut Indra Tama et al, kriteria nilai heritabilitas yaitu tinggi di atas 0,5, untuk yang sedang 0,2 sampai 0,5, dan untuk yang rendah di bawah 0,2. Menurut Saryawan et al, nilai heritabilitas merupakan suatu penunjuk seberapa besar suatu karakter atau sifat dipengaruhi oleh faktor genetik atau lingkungan. Untuk hasil yang tadi yaitu repeatabilitas sebanyak 0,598. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa heritabilitas tersebut tinggi. Ya, dilanjutkan untuk tabel yang selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Untuk mencari korelasi genetik, yang pertama ini yaitu mencari faktor koreksi, di mana FK sama dengan X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N. Kemudian yaitu mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus JHKS sama dengan sigma I XI kali YI bagi NI kurangi FK. Untuk selanjutnya yaitu mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan JHKW. JHKW yaitu sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI kali YI bagi NI. Untuk selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sendiri yaitu dengan rumus S dikurangi 1. Untuk selanjutnya yaitu mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW dengan rumus N dikurangi S. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan HKRS dengan rumus HKRS yaitu JHKS dibagi DBS. Selanjutnya yaitu mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW. HKRW sendiri dengan rumus JHKW dibagi DBW. Untuk selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau COV-W. HKRW sama dengan COV-W. Jadi HKRW itu sama dengan bisa disimpulkan sama dengan COV-W. Untuk selanjutnya itu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan dengan rumus HKRHS sama dengan COV-S sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Untuk yang terakhir yaitu perhitungan korelasi genetik, di mana RG korelasi genetik yaitu dengan rumus 4 COV S dibagi akar 4 tau 2 S buka kurung X tutup kurung kali 4 tau 2 S Y. Untuk hasilnya sendiri tabel bahwa faktor koreksinya yaitu 1 antar pejantan 3, antar anak dalam pejantan 16, jumlah hasil kali
JHK 62037,13, JHKS 1,672, JKHW min 0,252, HKRS 0,557, HKRW min 0,016, HKRH 0,108, HKRHW min 0,016. Untuk nilainya sendiri, korelasi genetik yaitu 0,056, di mana 0,056 tersebut termasuk rendah. Korelasi genetik dalam seleksi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara dua sifat. Tujuan seleksi pada satu sifat dapat dilakukan pada sifat lain yang lain berhubungan, sehingga seleksi dapat dilakukan lebih awal. Hal demikian lebih menguntungkan karena dapat menghemat biaya produksi. Misalkan, seleksi yang dilakukan untuk bobot telur pertama dapat dilakukan pada bobot induk. Korelasi genetik dapat dimanfaatkan untuk menentukan sifat produk lain yang dapat dijadikan kriteria seleksi. Apabila sifat pertama yang dipilih sebagai kriteria seleksi terlalu sulit atau terlalu mahal untuk dilakukan. Menurut Widianingrum 2017, nilai parameter genetik suatu sifat pada suatu populasi dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk ke arah mana langkah-langkah perbaikan mutu genetik populasi telur. Ya, untuk selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas, di mana tabelnya sebagai berikut ini, yaitu untuk mencari repeatabilitas antar kelas yaitu dengan menggunakan rumus sigma xy min buka kurung sigma x min sigma y dibagi akar sigma x kuadrat dikurangi sigma x2 dibagi n. Untuk dikali sigma y2 dikurangi sigma y2 dibagi n. Untuk hasilnya sendiri yaitu 0,0427. Untuk selanjutnya yaitu menghitung repeatabilitas bobot telur dalam kelas. Dengan data tersebut, yaitu yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi, di mana FK rumusnya yaitu y titik kuadrat dibagi m. Terus selanjutnya yaitu rumus jumlah kuadrat antar individu, yaitu sigma i y kuadrat dibagi mi kurangi FK. Untuk yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu JKW. JKW sendiri menggunakan rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I, YI kuadrat dibagi NI. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar individu. DBB menggunakan rumus N kurangi 1. Selanjutnya menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu. DBW sendiri dengan rumus N kurangi MI dikurangi 1. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah antar individu dengan rumus KTS atau KTB yaitu JKB dibagi DBB. Untuk selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu dengan rumus JKW dibagi DBW. Selanjutnya, menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau 2W. KTHW sama dengan TO 2W sama dengan KTW. Jadi KTHW dan KTW itu sama. Untuk selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau TO 2B. KTHS sama dengan TO 2B sama dengan KTB min KTW dibagi K. Untuk yang terakhir yaitu repeatabilitas dengan rumus TO 2B dibagi TO 2B plus TO 2W. Untuk daftar sidik ragam repeatabilitas bobot telur dalam kelas yaitu faktor koreksinya yaitu 1. Antar bejantan 11, antar anak dalam bejantan 24. Jumlah kuadrat antar bejantan min 45.998,77 dan jumlah kuadrat antar anak dalam bejantan 115.045,81. Untuk kuadrat tengahnya yaitu 41
4181,706 dan untuk KTW yaitu 4793,575. Dari hasil-hasil tersebut didapatkan bahwa repeatabilitas 0,427 termasuk repeatabilitas rendah, dan untuk repeatabilitas dalam kelas yaitu 1,00711792 itu termasuk dalam repeatabilitas tinggi. Repeatabilitas atau repeatability menurut Masli et al. Merupakan kemampuan dalam pengulangan suatu sifat pada ternak. Repeatabilitas dapat dikatakan sebagai ukuran tingkat hubungan antar produksi periode pertama dengan produksi pada periode berikutnya dari seekor ternak yang sudah lebih dari satu catatan produksi, dan juga dapat menduga pengaruh lingkungan yang bersifat permanen. Menurut Darwati et al., peningkatan produksi telur berkaitan dengan nilai ekonomi suatu peternak unggas. Adapun performa produksi telur dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik. Selanjutnya, untuk menduga kemampuan genetik ternak dapat dilakukan dengan mengetahui nilai repeatabilitas dugaan untuk sifat yang diamati, karena nilai repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik untuk mengetahui daya ulang suatu sifat yang dimiliki individu selama individu tersebut hidup. Jadi itu dia penjelasan semua dari heritabilitas, faktor koreksi genetik, dan juga repeatabilitas. Jadi tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Jadi itulah sedikit dari saya. Dan di sini saya ingin memohon maaf kepada semuanya, dimana ketika saya menjelaskan itu kurang jelas ataupun kurang baik dalam pengucapan, dalam penjelasan, dan dalam rumus. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.